Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Perkenalkan, saya Suuti, mahasiswa BPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, kategori 1 tahun 2022. Saya mengajar di MTS Al-Ittihad Poncokusumo Malang, bidang studi Teknik Informatika dan Komputer. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran inovatif untuk memenuhi uji kinerja BPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi, menambahkan dan mengformat data di lembar kerja. Berikut surat keterangan bebas studi saya dan formulir pendaftaran uji kinerja PPG periode 4 tahun 2022. Bagaimana keseruannya? Saksikanlah tayangan berikut ini. Madrasah Sanawiyah Al-Ittihad Poncokusumo dengan visi terbentuknya lulusan beriman dan bertakwa, berilmu, berteknologi, dan berakhlakul karimah. Menuju Madrasah Qur'ani, berbasis Al-Quran, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah Nabiyah, dan berinovasi. Pembiasaan madrasah membentuk akhlakul karimah. Kemerdekaan belajar MTS Al-Ittihad tertuang di dalam program Tahfidzul Quran, Bina Prestasi, Kitab Kuning, dan pengembangan bakat minat siswa. MTS Al-Ittihad juara! Ayo belajar di MTS Al-Ittihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita untuk yang kesekian kalinya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tetap kita harus mengawalinya dengan berdoa, karena ini adalah sesuatu yang diharuskan di dalam agama kita. Mulailah segala sesuatu dengan doa, gitu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa dengan harapan semoga nanti perjalanan kita dari awal hingga akhir dalam pelajaran kali ini diberikan kelancaran. Silahkan dipimpin berdoa. Sikap sempurna, tundukkan kepala, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Barusan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita cek dulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Randy hadir. Almira hadir.
Anissa, Annidau, Dean, yang keras ya. Devanya, Elisha, Faradila, penyanyi kita. Vira Fahira, Giska, ketua kelas ya. Fiara Ambarani, Kirana Januba Keisha, Lailatul Mutiara Sari, Muhammad Ihsan Ghazi, Nafila Afidatus, Raha Hafizul, Sakinah Hamdanan, Zainab Zaskia Firdausi Nuzula hadir. Alhamdulillah 100% hadir. Yang tidak hadir adalah nihil. Betul ya? Nihil, tidak hadir. Sebelumnya kita telah membahas beberapa masalah ya. Yang pertama kita membahas cara menghidupkan dan mematikan apa? Komputer. Yang kedua, kemarin kita membahas tentang sebelum folder sistem komputer, kemudian perangkat keras, terus terakhir kemarin adalah manajemen file dan folder. Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? I don't know. Ya. I don't know. Microsoft Excel ini adalah program khusus untuk pengolah data. Nah, data itu apa? Apa data? Masih. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan data. Data, ya. Setiap hari kita lihat televisi. Yang kita lihat itu apa? Tayangan berita, film, dan sebagainya. Semuanya itu ada kaitannya dengan sebuah data. Apakah sama data dengan fakta? Enggak sama. Enggak tahu. Supaya tahu nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya. Nah, lembar yang satunya yaitu adalah LKPD. Itu adalah rekaman dari hasil praktikum kita. Di situ nanti ada tulisan nomor kelompok, nama kelompok dan anggota. Kemudian ada yang harus diketik, ada yang harus dikerjakan. Kemudian nanti di akhir setiap pembahasan yang kita lakukan ada kolom untuk menuliskan langkah per langkah dalam mengerjakan praktikum. Itu nanti akan dibahas di sini. Silakan dibagi ya. Ini pembahasan 1, pembahasan kedua, pembahasan ketiga. Nah, ketiga dan yang terakhir. Ya, nah, ada 3 pembahasan, ada 3 materi. Jadi nanti 3 orang langsung mengerjakan sekaligus. Ya, akan saya sampaikan secara kilas nanti di layar. Ya, materi pengantar. Ya, untuk lebih detailnya nanti kalian bisa langsung praktek. Ya, ini nanti bisa dicopot aja, di steplusnya dicopot, dibagi 3 orang per ini ya, dari halaman ini sampai terakhir kesimpulan. Nah, di sini nanti. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan dan menformat data di lembar kerja. Jadi nanti datanya itu kita atur sedemikian rupa sehingga tampilannya bisa bagus. Itu caranya bagaimana akan kita kerjakan pada hari ini. Ya. Yang pertama di situ nanti ada cara mengolah data, meliputi apa saja, yaitu input data, format data, membuat grafik, menyimpan,
format lembar kerja dan membuka buku kerja. Ya. Kemudian manipulasi data. Manipulasi data ini adalah merekayasa, sama dengan merekayasa, mengatur sedemikian rupa. Meliputi apa saja? Menggunakan fungsi dan menggunakan rumus. Menjumlah. Ya, kita menjumlah dengan Excel bisa. Kemudian mencari rata-rata. Menambahkan dan menformat data di lembar Excel. Silakan. Tampilan yang pertama itu yang ada di bagian atas. Di mana itu? Yang ada tulisannya book 1 strip Microsoft Excel. Hanya book 1 Microsoft Excel itu disebut dengan judul atau titel bar. Ya, judul atau titel bar. Fungsinya itu apa? Fungsinya menginformasikan nama buku kerja. Ya, menginformasikan nama dokumen atau buku kerja. Di situ tertulis apa? Book 1. Ini ya, ingat. Setiap kali kita membuka Microsoft Excel, pasti yang pertama kali ditampilkan itu adalah nama book 1. Itu adalah nama buku kerja. Itu ya, itu. Kemudian di sebelah kiri, sebelah kanan titel bar, yaitu kita bergeser aja yang di sebelah kanan ada strip, ada kotak bertumpuk, ada silang. Nah, itu namanya apa? Ada tombol minimize, ada tombol maximize, ada restore, ada close. Minimize. Ke tengahnya lagi. Namanya ke tengahnya lagi, ke tengah sini. Namanya adalah apa? Restore. Terus yang terakhir, tanda silang itu namanya adalah close. Coba kamu klik close. Tombol silang. Klik. Nah, tertutup nggak? Ya. Ya. Nah, ini namanya tombol quick access. Quick access. Di sebelah kiri dari titel bar ada tombol quick access. Itu. Sudah ketemu kolom terakhir? Kontrol panah ke kanan. Berarti kalau ke kolom apa? Kontrol panah ke kiri. Kontrol dulu panah ke kiri. Langsung ke kolom. Itu caranya ya. Terus sekarang panah ke bawah tekanan. Kontrol panah ke bawah. Kontrol panah ke bawah. Ketemu berapa jumlah baris terakhir? 10. Dalam waktu hitungan tidak ada 1 menit selesai. Yes, tanpa saya bilang ke kamu. Ada berapa kolom? 190. Tak perbesar biar jelas. 16.384 kolom. Itu jumlah kolomnya. Ya. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan sel. Ya, sel alamat yang di lembar kerja Excel ini namanya sel. Nah, sel ini adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Ini namanya kolom berapa itu? 10. Yes, gini aja. Kembali lagi ke awal. Nah,
Ini namanya kolom sel A1. Kolom A baris ke 1. Nah, namanya sel A1. Ini wis ya, saya gunakan pick down. Kolom berapa itu? Sel I33. Nah, ini kalau bisa kita lembar kerjanya besar. Nah, kalau kita perkecil lembar kerjanya. Nah, sekarang tak kecilkan dulu lembar kerjanya ya. Kelihatan enggak kotaknya? Nah, wis. Sekarang ini ada di sel berapa? Kursornya ada di berapa sekarang? Sekarang berada di sel DV128. Sekarang di sini, ada di sini di sel berapa? DV100. Jadi intinya kita bisa melihat alamat sel ini aktif di mana? Cukup dari name box. Nah, ini namanya name box ya. Nah, ini lihat, ini namanya adalah name box ya. Nah, istilahnya satu workbook, satu buku kerja terdiri dari beberapa worksheet. Nah, terus di situ cuma ada berapa? 1, 2, 3 ya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Bisa kita tambahkan berapapun sampai 100 sheet bisa. Ya, 200 sheet bisa. Nah, itu. Caranya bagaimana? Coba lihat di deretan sheet 1, sheet 2, sheet 3, adakah tanda plus di sampingnya? Nah, kamu klik itu saja sudah cukup. Itu cara menambahkan worksheet. Kita bisa menambah. Menghapus, bisa menghapus. Sekarang kita menuju ke sheet 10. Kamu klik kanan di sheet 10 itu. Klik kanan sheet 10, sok klik kanan. Klik delete. Kesilang. Nah, kamu hapus, sisakan 3 sheet saja. Sampai sheet 3. Ya, betul. Kembali ke awal. Aktifkan sheet 1 berarti klik sheet 1 yang di sheet 1 ini. Kamu klik 1 kali. Berarti sekarang kita aktif di sheet 1. Pindah ke sheet 2, klik sheet 2. Pindah ke sheet 3, klik sheet 3. Di tulisannya sheet itu loh ya. Nah, itu cara berpindah dari sheet 1, sheet 2 ke sheet 3. Nah, untuk memasukkan data ke dalam worksheet kan di sel A1 di worksheet 1 di sheet 1 klik sheet 1 diklik. Dan sekarang kamu menuju ke sel A1, klik sel A1. Ini saudaranya. Klik di mana? Ini B2. Ke sel C3. Sini. Gitu ya. Paham ya? Jadi yang kita pindah itu adalah kotak ini loh ya. Ini namanya kursor. Kursor ini kita geser atau pointer ini kita pindah-pindah ya. Pindah ke sel berapa ini? 55. D55. Ini di sel berapa? B53. Yang keras. Dari sini tekan Ctrl Home, langsung kembali ke sel A. Paham ya? Pindah dari sheet 1 ke sheet kedua. Nah, di sini. Ini tak tambahkan lagi sheetnya. Nah, sheet 1 aktif seperti ini berarti aktif. Sheet 2, sheet 3, sheet 4. Itu loh maksudnya, ya. Sel berapa? M11. Sel berapa? Pertemuan antara kolom dengan baris namanya adalah sel. Sel di TIK adalah pertemuan kolom dan baris. Sel di IPA beda ya, beda bidang, beda pengertian. Kalau di kita sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Itu benar. Aktifkan sel A1 diaktifkan. Ketik angka 1. Enter. Sudah enter? Tekan tombol enter. Berpindah ke sel A2 ya. Nah, di sel A2 ketik 10.
Enter lagi. Di sel A3 100. Sel A4 1000. Atau titik nih ya. Ketentuan pertama ya di sana ya. Yang berikutnya kita coba menginputkan kata yang pertama yaitu angka. Angka ini bisa kita kalikan, bisa kita tambah, bisa kita kurangi angka ya. Kalau teks tidak bisa. Ya. Teks A sampai Z itu ya. Wis, di sel B1. Di sel B1 ketik nama panggilanmu masing-masing. Silakan. Ya, wis silakan di bawahnya. Ya. Nah, itu data teks ya, data yang tidak bisa dioperasikan. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang coba untuk LKPD-nya dipegang masing-masing. LKPD-nya dipegang masing-masing. Ya, satu anak pegang satu bendel untuk LKPD. Kita bagi tugas. Kita bagi tugas. Itu ada 3 poin pembahasan ya masing-masing. Bisa 2 orang ya. Bisa dicermati dulu ya urutan halamannya. Sudah? Ya. Jadi nanti ini satu orang mengerjakan 1 poin. Ini urutannya A, B, C, D. Oke. Cara memasukkan data, langkahnya di sini bisa dilihat. Kemudian di sini kegiatannya adalah menjumlahkan nilai rumus dengan rumus sum. Jadi yang pertama di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah memasukkan data. Caranya adalah menjumlahkan angka sampai terakhir ini, lalu nanti disimpulkan di sini, ya. Kita kerjakan aja dulu yang pertama, tak pandu. Yes, silakan. Di situ ada contoh ya, nomor, nama, dan alamat. Nomor, nama, dan alamat yang pertama. Sudah ketemu? Untuk nomor diisi 1, 2, 3. Nama Budi Wicaksono, Ita Kusumawati, dan Lia Wardani. Kemudian ini mana ini? Ini kerjakan apa ini? Oh iya, oke. Nah, yang ini nanti berarti menjumlahkan. Ini selnya, jaringannya ini yang mana? Jaringannya yang ini. Ini satu rangkaian ya, satu rangkaian loh ya. Rangkaiannya satu rangkaian. Sudah dipecah-pecah loh, urutannya 1 A, B, C, D, E, F. Kasih 1 ya. Nah, diketik. Yang pertama adalah data ini. Cara mengerjakannya, kemudian nama, dan yang terakhir adalah alamat. Nah, ketik seperti ini. Berarti nomor di sel berapa? Nomor A1. Nama di sel B1. Alamat di sel C1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Namanya adalah yang pertama Butono. Yang kedua adalah Ita Kusumawati. Dan yang ketiga adalah Lia Wardani. Alamat mana itu? Tambak Bo. Dan yang ketiga adalah Desa Gadon. Tambak Boyo. Nah, sudah selesai ngetiknya? Ini satu rangkaian, ini tentang apa sih?
tabel grafik, ketepatan menggunakan ini tadi akan diwakili oleh Dean, ya. Dia akan mewakili temannya mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Sudah. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Yang pertama, dari segi pengaturan tabel. Tabelnya bagaimana? Bagus warna-warni. Bagus diwarna-warni. Ini berarti anaknya kreatif. Penuh inisiatif karena dia memang suka menggambar. Jadi kalau membuat tabel pasti harus ada warnanya. Gitu ya. Pengaturan yang berikutnya adalah kolomnya. Ya, kolomnya sudah sesuai apa belum? Ya, antara kolom 1 yang berisi nomor itu membutuhkan kolom lebih kecil dibandingkan dengan kolom yang kedua. Yang kedua itu juga yang ketiga itu juga membutuhkan lebar yang lebih besar lagi, lebih panjang lagi, ya. Itu pengaturannya. Dari segi tampilan sudah bagus, oke. Kemudian kewarnaan. Nah, ini ada unsur artistiknya. Ya, artistiknya bagus. Kerapian pembuat tabel, oke. Ketepatan pengisian data. Nah, ini ketepatan pengisian data. Nomor diisi nama orang. Nah, itu berarti tidak tepat kan? Nah, di sini nomor 1, 2, 3 berarti sudah tepat. Nama orang, namanya dimasukkan di situ, bukan alamat dimasukkan di nama. Nah, ini sudah. Nah, ya. Pendapatnya tidak ada usulan, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu-malu, kucing. Ya. Ini perwakilan dari kelompok 5 diwakili oleh siapa? Giska, sang ketua kelas, untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sudah ya. Nah, coba dicermati. Ini adalah hasil kerja dari kelompok 5. Yang pertama tadi masih polosan, tapi sudah benar. Kemudian yang kedua, yang kelompok 1 tadi sudah ada variasi, ya, dikasih warna-warna. Nah, sekarang yang ketiga, ini sudah lebih bagus lagi, ya. Hurufnya sudah diganti, ya, dengan fontnya berubah bentuk, warnanya juga demikian, ya. Terus ketepatan nomor, penempatan nomor, nama dan alamat juga sudah benar. Sudah ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, silakan diakhiri. Jadi itulah hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap sempurna, tundukkan kepala, berdoa dalam hati, mulai.
Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita pada hari ini sudah berjalan cukup lancar, dan semoga apa yang telah kita pelajari bersama itu bisa dicerna, dicermati, diingat-ingat, dan dimanfaatkan. Saya cukupkan sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.